Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Saya nggak pernah baca. Lebih baik pernah salah karena baca daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca. Kita lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan karena bahan saya udah habis. Ustaz, tausiahnya sampai 17.45. Alhamdulillah dapat syafaat 15 menit. Istirahat Ustaz 15 menit. Apa hukumnya orang berpuasa tapi berjualan untuk orang yang tidak berpuasa? Ada 4 orang yang boleh nggak puasa. Pertama, faman kana minkum maridan, sakit. Yang kedua, au ala safarin, musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia nanti ganti di hari yang lain, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka dibuat di situ yang boleh membeli ini adalah sakit dalam kurung surat keterangan dokter. Musafir melampirkan tiket 89 km. Yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi yang sudah tua renta. Bawah nomor 3, tua renta yang tidak perlu surat keterangan, cukup kami cek 60 70. Yang keempat, ibu menyusukan atau mengandung anak. Jadi kalau dia jualan untuk orang yang boleh berpuasa ini, maka boleh, karena dia menyediakan makanan orang yang tidak mampu, di rumah sakit, ada pasien, pengantarnya, musafir. Tapi kalau itu hanya dijadikan hilah, berkilah, tipu muslihat, menipu, membohong, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu, membohong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pedagang, tutup usahamu selama Ramadan, jam 5 sore jual untuk hanya berbuka puasa. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya punya kenalan jamaah kita, usahanya sudah 40 tahun, setiap Ramadan tutup. Sampai sekarang usaha bisnisnya lancar jalan. Tiap bulan bagi sembako untuk fakir miskin dan duafa. Tiap ada pengajian, habis ngaji datang tumpah ruah jamaah, berkah rezekinya. Adapun yang bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin kedekut, mana rezekinya? Jadi jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Nabung 11 bulan, 1 bulan, nggak ada alasan. Ini apa ini bulan puasa ini kami nggak bisa dagang. 11 bulan kau sudah dikasih Allah. Adapun bulan Ramadan, kalaupun mau berdagang sore itu untuk orang yang berbuka puasa. Jangan khawatir buka puasamu nggak laku. Sekarang berlomba-lomba, sampai saudara kita yang tak Islam pun berebut takjil buka puasa. Sekarang kan lagi Ramadan, ya memang Ramadan lah ini. Kita harus menjaga lisan. Tapi karena sudah terbiasa bicara kotor, saya kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan ini. Apakah ada tips atau kiat-kiat untuk menghilangkan kebiasaan ini? Ada. Bagaimana caranya? Baca Quran. Setiap ada orang mau ngajak bicara, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ustaz baca apa tadi? Surat Al-Kahfi. Mana Ustaz baca? Itu tulisannya di atas. Oh, itu Al-Kahfi Ustaz. Iya. Kami udah lama di sini, nggak tahu kami itu surat Al-Kahfi.
Nah, kalau kita baca Quran, tapi Pak Ustadz kan nggak mungkin kemana-mana bawa Quran. Siapa bilang nggak bisa kemana-mana bawa Quran? Nih, Quran, buka Quran, nah Quran, nah Quran, Quran digital, bisa Quran baca, baca. Setiap ada orang. Nah. Kan nggak mungkin baca Quran terus Ustaz, zikir. Lisanan zakira. Siapa itu orang yang bahagia? Qalban syakira, hati yang bersyukur. Lisanan zakira, lidah yang berzikir. Tapi zikirnya banyak sekali Pak Ustaz. Kata Ustaz ini zikirnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Ustaz ini zikirnya astagfirullah. Kata Ustaz ini zikirnya la ilaha illallah. Kata Habib ini zikirnya sholawat. Banyak sekali. Mana yang sudah kau amalkan? Itulah Pak Ustaz. Saking banyaknya satu pun belum. Kata guru saya Syekh Omar Ma'ruf Ali, kata dia, Abdul Somad, kalau kau bingung pilih aja 3. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'as sya'ni wa daraji, atfatan yazi ratal alami, ya muhainal judi wal karami, ya muhainal judi wal karami. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dibahagiakan Allah. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka. Cuman kadang kalau kita nggak ngitung, kita nggak tahu udah berapa ini istighfarnya, dihitung. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pelan. Ini banyak juga saya tengok. Pergi umrah beli tasbih 100, kasih teman 99, tinggal 1 untuk mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Itu yang tasbih-tasbih di mobil-mobil itu copot, cabut. Habis dari sini nanti jam 17.45 segera ke situ, ambil mobil. Cukup sudah kau bertasbih 12 hari. Sisanya sisakan untuk aku ya. 11 bulan 12 hari udah mobil itu bertasbih. Kita enggak pernah bertasbih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Datang orang ngajak bicara aib orang, gimana kabarnya anak syanu, suami syanu, anak syanu, menantu syanu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah itu sholawat, apa pula somat. Jamaah ini menjelang berbuka ini nyari gara-gara aja. Solawat. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak solawat. Man sholla alaiya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Amin. Wa huttat anu asyara sayiat, ditutupi, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan. Bersolawat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Kadang kalau kita banyak duduk dengan orang ngobrol-ngobrol, kita nggak punya teman, kita bingung sendiri. Akhirnya kita ngeliat handphone. Tapi kalau kita punya zikir, terserah kalian mau ngomong apa, aku sibuk dengan zikirku. Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi yang kerja di kantor dinas, kantor wali kota, kantor bupati, kantor gubernur, ASN, jangan gara-gara berzikir lalu orang ngantri terbengkalai. Gimana KTP dan surat nikah kami, Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ini kalau pas lagi kosong, Allahumma sholli. Jangan mentang-mentang mau ngelak, ngeles, lalu kemudian sholawat dijadikan sebagai alasan. Sore-sore pakai motor nggak pakai helm, ditangkap sama Pak polisi. Prit! Mana STNK BPKB? Allahumma sholli ala sayyidina. Kata Pak polisi, emang ente aja yang ngaji? Aku datang juga pengajian Ustaz Somad, bukan kau aja. Kena tilang juga. Pertama istighfar, kedua sholawat, yang ketiga afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa orang yang berzikir itu ada yang menggerakkan kepalanya, Pak Ustadz? Itu zikir tariqat. Tariqat itu cara, metode. Tarekat Naqsyabandiyah pakai metode di dalam. La ilaha illallah. Naqsyabandiyah. Tarekat Syattariyah di dalam juga ada. La ilaha illallah. Bagi kita yang tidak beramal itu, ya nggak usah ikut, jangan ikut-ikutan. Ini banyak nih, tengok orang goyang, digoyang juga. Pas ditanya, kok kenapa goyang? Embuh. Bagi yang tidak mengambil baiat tarekat, ya zikir biasa aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz zikirnya pejam mata atau buka? Ya terserah. Mau buka, buka, mau tutup, tutup. Kalau Ustaz sendiri, saya zikir pejam mata, karena dengan pejam itu saya lebih khusyuk. Kalau saya buka, saya tengok orang. Apalagi zaman sekarang, orang ke masjid bajunya tulis-tulis, buka mata tengok tertulis coblos nomor kan? Rusak konsen saya. Saya kalau zikir pejam mata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara masuk ke telinga menambah khusyuk. Di mana letak zikir itu? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Di mana letaknya? Nih, qulub itu qalbun, jantung di bawah, berdegup, berdetak, dua jari di bawah. Jantung itu bunyinya itu yang normal. Kalau yang nggak normal, biasanya jantung itu nggak normal karena dua sebab. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Maka untuk menenangkan hati itu berzikir. Zikir. Mulut menyebut, letaknya di sini, pikiran sadar. Connect antara tiga. Mulut menyebut, letaknya di sini, pikiran sadar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah zikir itu bersuara atau tidak? Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Zikir itu di dalam, enggak keluar. Kata Imam Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, makna ayat wazkur rabbaka ka itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh berzikir di dalam karena dia sudah selamat dari waswasah, gangguan setan. Maka kalau mau mengusir gangguan setan dengan zikir yang kuat. Makanya kalau meruqyah itu kan kuat. Meruqyah orang yang kerasukan setan itu kuat. Cobalah meruqyah. Kata setannya, maksud Allah, kata setan. Meruqyah itu kuat.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Saya kebetulan diminta jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Jadi pagi-pagi saya turun mau sarapan di hotel, dipanggil sama dewan juri senior. Ustaz Somad, sini. Saya pun datang. Ada apa Pak? Rupanya ada satu qori'ah lagi kerasukan saya. Mereka baca di situ pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setannya nggak peduli. Tas saya baca, telinga kanan saya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sehat. Begitu dia sehat, saya cemas. Yang saya cemaskan dua. Yang pertama, setan itu lari ke saya. Yang kedua, anak gadis ini sehat, takutnya diserahkan ke saya. Itu sejak saya itu saya nggak mau rukyah. Jadi makna ayat wazkur rabbaka fi nafsika untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Yang kedua, ayat itu setelah ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Walqur rabbaka fi nafsika, berzikirlah engkau dalam dirimu. Maksudnya kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat. Ada qari baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ilaha illallah. Dengar orang baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Dengar orang baca Quran. Tapi kalau tidak ada, tetap jaga makharijul huruf bunyi, karena di situ pintu masuk setan. Ini kadang terlalu kencang sampai nggak jelas nih. Apa ini? Kata Syekh Muhammad Ali, paman dari ibu saya, masih keluarga kami, adik nenek saya. Kata beliau almarhum, dia murid Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, setan bisa masuk melalui zikir yang tidak tepat menurut sunnah. Maka panjang pendek yang sebat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak, di situ pintu masuk setan. Nauzubillah, hati-hati, itu namanya sesat di jalan yang lurus. Nauzubillah, hati-hati, jangan terlalu jauh. Sejauh ini yang paling jauh. Kebetulan saya sedang ikhtiar mencari jodoh. Salah satu yang diutamakan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Dulu kami sama Ustaz Fahmi Salim waktu di TV gitu. Sekarang saya udah nggak masuk TV lagi. Dari yang harus diutamakan dari yang empat itu Pak Ustadz, dari keturunannya, apakah saya boleh menikahi seorang wanita yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak baik tapi saya sangat mencintainya? Bapaknya pecandu narkoba, ibunya pelakor, nggak ada disebut, ini cuman penjelasan dari saya. Misalnya, tapi kau sangat mencintai anaknya. Kalau kau biarkan anaknya dalam keluarga yang tidak baik ini, lalu siapa yang menyelamatkannya? Kaulah pemuda yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkannya. Dari sekian banyak pemuda-pemuda ini, kaulah satu-satunya menurut ilmu Allah yang mampu untuk menyelamatkan. Bayangkan itu. Bahkan saya pun tidak dipilih Allah untuk menyelamatkan. Maka kuatkan tekadmu, azammu,
Tapi hati-hati, karena banyak juga tukang pancing dilarikan ikan. Maka mentalmu mesti kau kuatkan. 3 yang mesti kau kuatkan. Yang pertama, akidahmu kuat. Yang kedua, ibadahmu kuat. Yang ketiga, akhlakmu kuat. Karena nanti setelah menikah, kau akan berhadapan dengan mertua Fir'aun. Kau akan berhadapan dengan mertua perempuan mak lampir. Dan kau akan berhadapan dengan anak Fir'aun kompilasi dengan mak lampir. Kau bayangkan itu. Jadi kau mesti kuat-kuat mental. Insya Allah saya yakin dan percaya, walaupun saya jauh di Riau, Sumatera, insya Allah kau akan di backup oleh 2 ustadz. Sebelah kananmu ada Ustadz Dery Sulaiman, sebelah kirimu ada Ustadz Fahmi Salim. Dan kalau macam-macam, tongkatnya sudah siap untuk memukul kepala mertuamu itu. Jangan tunda-tunda, cepat perbuatan baik. Nanti di Syawal, nikah bulan Syawal itu sunnah. Nabi menikahi Sayyidatuna Aisyah. Nanti bulan Syawal langsung. Saya insya Allah hanya mengucapkan dari jauh, barakallahu lakuma wa barakan. Tolong kirimkan namanya, nanti saya buat, saya upload di Instagram Ustaz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow, Allahu Akbar. Maksudnya yang belum follow lah itu. Selama bulan suci Ramadan ini ada sebuah hadis yang kerap kali saya dengar. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang menyambut datangnya bulan Ramadan, diharamkan Allah jasadnya masuk dalam api neraka. Ini adalah hadis yang di dalam kumpulan hadis palsu pun dia nggak ada, saking palsunya. Saking palsunya, di dalam buku-buku hadis palsu pun nggak ada. Sebagian orang ada mengatakan katanya ketemu di Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin hanya boleh dibaca oleh orang yang punya ilmu tentang hadis sahih, hasan, dhaif, palsu. Boleh kami beli kitab ini? Boleh. Yang sudah ditahqiq oleh siapa namanya Ustaz? Kayak Amal Lutfi Fathullah almarhum, Allahumma fillahu warhamhu. Itu disertasi S3 beliau. Jadi nanti kalau ketemu hadisnya dia akan sudah ditahqiq. Ini sahih, ini dhaif. Kata Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beberapa hari lalu diposting di FB Ustadz Abdul Wahab Ahmad. Jangan membaca kitab Durratun Nasihin bagi yang tidak punya ilmu, yang tidak bisa membedakan mana hadis sahih, hasan, sahih dan maudhu, karena dikhawatirkan terjerumus dalam hadis palsu. Salat Isya tertinggal dan salat tarawih juga tinggal beberapa rakaat. Maksudnya terlambat. Masuk ke masjid, orang sudah sholat tarawih, sedangkan ingin berjamaah. Yang dikerjakan dulu sholat isya atau sholat tarawih? Sholat isya. Orang yang langsung sholat tarawih enggak sholat isya, maka tidak ada sholat tarawih sebelum sholat isya. Sholat apa yang antara maghrib ke isya? Sholat awabin. Tapi sholat awabin itu katanya inatar midul fisal, ketika panas terik. Itu hadis sahih. Hadis sahih sholat awabin inatar midul fisal, ketika anak onta tidak bisa menempelkan lambungnya ke lantai pasir panas, kira-kira jam 10, jam 11 menjelang zuhur. Itu sholat awabin, hadisnya sahih. Hadis sholat awabin yang dari maghrib ke isya 6 rakaat, hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif pun boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. 1, bukan masalah akidah. 2, bukan masalah dalil halal haram. 3, tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta. 4, masih bermaung di bawah hadis sahih. 5, fadail a'mal, motivasi beramal. Apa kata Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi? Ajma'al ulama ijma' ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Allahumma lakas sumtu dhaif.
Dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana. Dhaif. Jadi kalau cerita nggak boleh dhaif, terus yang doa makan yang sahih bismillah. Itu cuma yang sahih. Jadi kalau nanti lihat ada orang makan bismillah, dua kemungkinan. Pertama, dia hanya berpegang pada sahih. Yang kedua, lapar kali dia. Ini tentang masalah apa hukumnya sholat tanpa doa. Setelah selesai sholat, setelah sholat tidak berdoa. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kentut aja boleh. Sholat itu mana? Yang dimaksud dengan sholat itu mana? Aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itulah sholat. Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sholat sudah selesai. Adapun berzikir, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah syarikalah, Allahumma antas salam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, sunnah. Kenapa berdoa selesai sholat? Doa yang paling afdal dua. Pertama, jaufil lail, tengah malam, tahajud, bangun, makan sahur, jangan cuma bangun, sempatkan sholat tahajud. Yang kedua, duburis sholat. Duburis sholat maknanya dua menurut ulama. Pertama, duburis sholat sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam tetap ada doa. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alamtu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambah doa-doa lain. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Makna yang kedua, duburis salat, selesai salam. Lihat penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang beberapa dalil bahwa selesai salam pun makbul, mustajab berdoa. Bagaimana kalau doa itu dipimpin oleh imam? Ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Itu menunjukkan bahwa ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Dua, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Doa kalian berdua. Siapa yang berdoa? Nabi Musa. Yang satu lagi siapa? Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Itu salah satu dalil ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Tiga, Nabi pernah mengucapkan amin, amin, amin. Siapa yang berdoa? Malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengaminkan. Nabi mengaminkan doa sahabat. Amin, sabaqaka, kau sudah didahului oleh sahabat. Itu menunjukkan bahwa ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Hanya saja kalau kebetulan diminta orang untuk berdoa, tolong doanya jelas. Ini kadang banyak doanya enggak jelas. Mau. Sesungguhnya ketika imam baca doa, dia sedang mendidik jamaah. Mungkin ada mu'alaf yang baru masuk Islam. Enggak Pak Ustadz, semuanya orang Islam. Memang udah lama Islam, tapi baru sekali inilah ke masjid. Ada anak-anak kecil yang sedang menghafal doa. Ketika nanti dia pulang ditanya sama emaknya, nah gimana doa imam tadi? Mau. Doa nggak usah panjang-panjang. Saya pernah acara nuzul Quran dengan Pak Wali Kota, setengah jam. Pertama jamaah semangat, begitu sebelumnya gini aja. Kalau ada orang berdoa tangannya di paha, itu artinya terserahlah ya Allah, mau kabul enggak. Saya kalau berdoa itu cuma 10 aja. Saya kalau berdoa 10,
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Untuk orang tua, Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Pamungkas dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Penting doa 10 ini dihafal, apalagi bapak nanti pulang umroh. Pulang umroh di kantor diminta berikut ini, mari kita mintakan baca doa. Kan nggak mungkin ngaku batuk terus. Masa batuknya udah 2 tahun nggak sembuh-sembuh. Maaf Ustaz, saya mohon maaf, beribu maaf. Tuli bisu tidak bisa mendengar dan bicara. Apa hukumnya membaca Quran dengan isyarat, membaca Quran dengan braille? Saya dibawa pagi tadi ketemu dengan seorang doktor, namanya Doktor Ridwan, calon profesor tunanetra. Maka dia tetap bisa, tapi ini masalahnya Pak Ustadz adalah tuli bisu. Maka dia membaca dengan huruf braille, dibacanya dalam hatinya, karena dia pakai isyarat, yang bahasa isyarat itu untuk menjelaskan kepada orang lain. Sedangkan ketika dia membaca Al-Quran, dia sedang membaca untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia mau menjelaskan kepada saudaranya bahwa ayat yang kubaca ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalau dia membaca untuk dirinya sendiri, cukup dibacanya an zahri qalbin, di dalam hatinya. Kalau dia hafal, kalau dia tidak hafal dengan huruf braille, itu dicetak. Bapak Ibu tolong kunjungi panti-panti saudara kita ini. Ramadan ini bawa anak, bawa istri, bawa bukan puasa, bawa. Assalamualaikum Bapak Panti. Waalaikumsalam. Saya mau buka bersama di sini, mau kasih makan pada semua. Berapa orang yang ada di sini? Ada 100. 2 orang aja. Bapak dua, kita 50 orang, kan cukup makan bersama. Melihat langsung itu beda loh Pak. Saya dibawa oleh artis-artis hijrah musyawarah ke panti tunanetra. Begitu sampai di sana, mereka pegang tangan saya. Oh, Ustadz Somad ternyata kecil kan. Kenapa Bapak ngomong gitu? Kami udah lama dengar suara Ustadz. Didengar dari suara itu sepertinya orangnya gagah. Rupanya Ustadz banyak makan ya. Meleleh air mata saya sambil tersenyum. Bersatu haru biru luar biasa. Mereka bisa tersenyum, mereka bisa bercanda. Kita yang merasa, kalau kita rasa hidup ini lelah, hidup ini capek, hidup ini menegangkan, mereka merasa mereka adalah orang-orang yang berbahagia dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita luar biasa. Mereka malah bertanya tentang baca Quran. Anehnya orang yang diberi Allah nikmat cukup, pendengaran cukup, pertanyaannya bukan masalah baca Quran, masalah marah yang nanya. Kira-kira nanti kalau sholat pakai mukena bunga-bunga boleh nggak ya? Kami tidak paham bacaan sholat. Apakah sholat kami tidak sah? Paham secara global saja, nggak perlu secara detail. Inna sesungguhnya sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati-matiku. Nggak perlu secara detail, umum saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara umum saja paham. Adapun Al-Quran, mendengarnya saja dapat pahala. Interaksi kita dengan Al-Quran ini 5 tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama dengar dulu, dengar. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dengar aja dapat pahala, apalagi baca.
anak tangga pertama. Naik anak tangga yang kedua, mulai meniru bagaimana tha, bagaimana wa, bagaimana a. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai membaca. Rubbatanil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena salah baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Saya nggak pernah baca. Lebih baik pernah salah karena baca daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca. Dengar, habis dengar, baca. Yang ketiga, paham. Beli Quran yang potong-potong terjemah. Ya ayyuha, hai orang-orang alladzina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siyam, puasa, kama, sebagaimana. Ada tajwidnya, merah, hijau, kuning, idgham, gunnah, ikhfa, qalqalah. Ada tajwidnya, tahsinnya, ada ayatnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Langkah ketiga. Yang keempat, amalkan. Yang kelima, puncaknya, khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, belajar Quran dan mengamalkan Al-Qur'an. Jadi 5 tangga ini jangan dipotong. Jangan merasa puas hanya dengan mendengar, baca. Jangan merasa puas dengan baca, paham. Jangan merasa puas dengan paham, amalkan. Jangan merasa puas amal pribadi, ajarkan. Tapi jangan dipotong. Datang nenek-nenek ke saya nangis, Ustaz, nenek kenapa? Saya nonton TV Ustaz, di TV itu Ustaznya ngomong baca Quran nggak tahu artinya, nggak ada pahalanya. Saya jelaskan, ini 5 tangga nih. Oh, kalau gitu saya di tangga kedua ya Pak Ustaz. Jelaskan posisi dia supaya dia meningkatkannya ke atas, supaya mencerdaskan umat, insya Allah. Alhamdulillah akhirnya sampai juga jam 5.45, jam 6 kurang 15. Dalam sejarah Ustaz Somad Tausiah, inilah yang terlama menjelang buka puasa. Takbir. Bisa juga ternyata saya ceramah menjelang buka puasa. Maulana